datang semuanya di Sunarisa Speaking Show. Jadi seperti biasa di Sunarisa Speaking Show di week terakhir atau di week ke-12 kita akan mengadakan yang namanya final exam yang tujuannya untuk melihat hasil akhir dari belajar anak-anak, belajar public speakingnya seperti apa. Dan nanti saya juga kasih kesempatan untuk orang tua yang sudah hadir di sini bisa memberikan feedback ataupun review buat anak-anak yang sudah tampil. Nah, jadi selama Zoom ini masih berlangsung, show ini masih berlangsung, jadi siapapun boleh masuk ya, boleh join, boleh melihat atau menonton penampilan dan show dari anak-anak, tapi syaratnya adalah bisa diganti username-nya biar bisa jelas dan tahu yang hadir itu keluarga dari pihak siapa. Nah, jadi sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Jadi nama saya Fitria Sinta, saya adalah coach anak-anak selama beberapa bulan terakhir ini. Saya memang menjadi coach public speaking, tapi kesehariannya saya menjadi MC, moderator, radio announcer, dan yang lagi daily activity sampai hari ini menjadi TV presenter dan news anchor di MNC Media, MNC TV, iJUS, dan juga RCTI Regional Bali. Nah, untuk selanjutnya, setelah saya memperkenalkan sedikit, saya mau langsung aja memberitahukan kira-kira hari ini anak-anak harus ngapain aja ya. Nah, jadi hari ini anak-anak akan storytelling from picture. Nah, mereka sudah mempersiapkan storytelling mereka, cerita mereka yang sudah mereka pilih sendiri, dan di minggu lalu mereka juga sudah simulasi atau gladi, dan di minggu ini mereka akan show. Nah, jadi hari ini merupakan pertemuan terakhir kita ya anak-anak ya di level 1 ya, dan diakhiri dengan final exam. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan sedikit apa aja sih yang harus dijelaskan oleh anak-anak hari ini. Jadi anak-anak akan storytelling from picture yang di dalamnya terdapat harus ada salam pembuka ya anak-anak ya. Jangan lupa salamnya, terus perkenalan sedikit aja, yang penting adalah dikasih tahu namanya. Namanya, asalnya dari mana, sekolahnya boleh, little bit about yourself. Nah, setelah kalian perkenalan, kalian bisa kasih tahu kalian akan menceritakan atau storytelling tentang apa nih. Jadi harus dikasih tahu judulnya. Setelah memberitahukan judulnya, baru kalian memberitahukan ceritanya seperti apa, sesuai dengan judul yang sudah kalian bawakan tadi. Nah, setelah selesai bercerita, jangan lupa untuk closing atau penutupan. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di cerita saya selanjutnya. Seperti itu. Oke, nah jadi untuk anak-anak saya rasa sudah paham, karena tadi sebelum kita mulai show, sudah saya jelaskan sedikit. Sebelum kita mulai, Miss mau mengingatkan lagi sedikit aja, jangan lupa di saat kalian bercerita nanti, jangan lupa smile, senyum. Ceritanya sambil bersenyum, ada smiling voice-nya. Terus habis itu ada ekspresi dan juga ada gerakan tangannya. Dan yang paling penting, adjust your kamera ya. Kameranya diatur biar wajah kalian terlihat, gerakan tangannya juga kelihatan. Oke, sedikit pemaparan dari Miss sebelum kita mulai show hari ini. Sudah ready ya semuanya ya? Oke, Moms, jadi hari ini yang akan tampil pertama ada Ezraila, kemudian yang kedua ada Ruben, yang ketiga ada Xavier, dan yang terakhir ada Nadira. Nah, untuk yang pertama kali kita langsung aja nih panggil Ezraila. Apa Ella sudah ready? Ella? Sudah siap? Sudah? Oke, kalau sudah siap, ayo kita bisa saksikan bersama-sama penampilan dari Ezraila yang akan membawakan tentang kisah Putri Rapunzel. Enjoy the show, silahkan Ella. Halo Fitri dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ezraila, usia 8 tahun, kelas 3 SD, sekolah di SDK 2 BPK Penembur Jakarta.
Hari ini saya mau bercerita tentang Rapunzel A Tale of Tale. Yuk kita dengarkan cerita ini bersama-sama. Pada zaman dahulu kala, ada seorang putri cantik bernama Rapunzel. Rapunzel mempunyai rambut yang sangat panjang. Dulu, waktu ibunya sedang mengandung Rapunzel, ibunya meminum ramuan bunga ajaib dan melahirkan Rapunzel. Ada seorang wanita bernama Mother Gothel sangat marah karena bunga ajaibnya telah hilang. Ternyata Mother Gothel telah menyembunyikan bunga ajaib itu agar dia tetap muda. Mother Gothel pun menculik Rapunzel. Ia mengetahui bahwa rambut Rapunzel mempunyai keajaiban. Kalau menyanyikan lagu khusus, rambut Rapunzel akan bersinar terang. Rapunzel pun telah dewasa. Rapunzel mempunyai rambut yang sangat panjang. Tapi rambut Rapunzel itu tidak boleh dipotong. Sebab kalau dipotong, rambut Rapunzel akan hilang kekuatannya. Dan Rapunzel tidak diizinkan oleh ibunya keluar dari menara. Tibalah hari ulang tahun Rapunzel yang ke-18. Ia meminta izin kepada Mother Gothel untuk melihat lentera-lentera yang diterbangkan sebagai hadiah. Tapi Mother Gothel tidak mengizinkan Rapunzel keluar. Rapunzel pun sangat sedih. Tiba-tiba, ada seorang pencuri mahkota bernama Flynn Rider bersembunyi di menara Rapunzel. Rapunzel sangat kaget. Sehingga Rapunzel memukul Flynn sampai Flynn pingsan. Setelah terbangun dari pingsannya, Rapunzel membuat kesepakatan dengannya. Rapunzel meminta Flynn untuk mengantarnya melihat lentera-lentera yang diterbangkan sebagai hadiah. Dan Rapunzel akan berjanji kalau Rapunzel akan mengembalikan mahkota curian itu. Flynn mengajak Rapunzel ke kota dan melihat banyak orang-orang. Rapunzel pun sangat gembira. Mereka saling bertukar cerita. Rapunzel memberitahu bahwa rambutnya memiliki keajaiban. Dan Flynn memberitahu bahwa nama aslinya adalah Eugene. Malam harinya Rapunzel dan Flynn naik perahu dan melihat lentera-lentera yang begitu indah diterbangkan. Rapunzel baru tahu bahwa putri kerajaan itu sudah lama hilang. Sedikit melamun, Rapunzel berpikir bahwa dia adalah putri yang hilang itu. Setelah mereka kembali ke darat, Mother Gothel datang ingin menjemput Rapunzel. Mother Gothel membohongi Rapunzel bahwa Flynn baik dengan anak-anak menginginkan kota curiannya itu. Rapunzel tidak percaya akan hal itu. Tidak lama kemudian, Rapunzel melihat Flynn sudah tidak ada. Ternyata Flynn sudah ada di perahu dan berada di tengah laut. Mahkota yang disembunyikan Rapunzel pun ternyata hilang. Rapunzel sedih karena dia berpikir apa yang dikatakan Mother Gothel benar, bahwa Flynn menipunya. Namun ini tidaklah benar. Karena Mother Gothel sudah mengatur semuanya itu. Dia bekerja sama dengan penjahat hingga pingsan. Rapunzel pun akhirnya kembali bersama Mother Gothel ke menara dengan sedih. Flynn yang sadar dari pingsannya langsung ditangkap oleh pasukan kerajaan. Namun, dengan bantuan beberapa temannya, Flynn berhasil bebas dan melarikan diri. Flynn pun pergi ke mencari Rapunzel di menara. Namun, saat baru sampai naik ke atas menara, Flynn ditusuk oleh Mother Gothel. Melihat Flynn terluka, Rapunzel berkata kepada Mother Gothel bahwa dia bersedia tinggal bersama Mother Gothel. Agatha Crystal diberikan kesempatan untuk menyembuhkan Flynn. Mendengar Rapunzel berkata seperti itu, Flynn mengambil pisau dan memotong rambut Rapunzel sampai pendek.
Ketika itu juga rambut Rapunzel berubah menjadi coklat dan hilang kekuatannya. Sehingga Mother Gothel pun berubah menjadi tua dan kemudian menghilang. Flynn pun meninggal. Dengan memeluk Flynn sambil bernyanyi dengan sedih. Dia tidak sadar air matanya jatuh ke wajah Flynn. Dan tiba Flynn kembali hidup. Mereka pergi ke istana dan memperkenalkan Rapunzel sebagai putri pada raja dan permaisuri. Akhirnya Rapunzel pun menikah. Mereka hidup bahagia selamanya. Sekian cerita saya hari ini. Terima kasih dan teman-teman. Wow, thank you so much. Nice, Ella. Terima kasih ya. Oke, nah tadi teman-teman Ella sudah membawakan show tentang kisah Putri Rapunzel. Wow, Miss jadi tahu nih cerita lengkap dari Rapunzel itu seperti apa karena Ella meringkas cerita dari si Putri Rapunzel. Oke, untuk hari ini yang hadir ada Mami Ezreila ya. Hai, Mom. Oh, halo Miss. Halo. Halo semuanya. Oke, nah Mom, saya mau tanya gimana tadi Mami melihat penampilan dari Ella tadi, Mom? Penampilannya ya cukup puas ya. Karena kemarin ini Ella sudah hafalin skripnya gitu yang lumayan cukup panjang menurut saya. Cuman sedikit napas dulu kayak katanya buru-buru. Puas ya Ella. Oke, Mom. Iya, jadi Iya. Ella dari awal ketemu saya, dia juga memang sudah ada bakat dalam berbicara dan berekspresi. Nah, jadi sebenarnya Ella itu sudah ada bakat yang dia punya. Nah, jadi dari apa yang saya kasih, mungkin lebih meminta Ella untuk lebih ekspresif lagi dalam bercerita, dalam menyampaikan sesuatu. Nah, jadi kalau misalkan Ella kumpulin homework, terus juga latihan-latihan di kelas, Ella pasti bisa cepet lebih ekspresif karena mungkin Ella sudah punya bakat dalam hal itu ya, Mom ya. Emang Ella cukup ekspresif anaknya atau bagaimana, Mom? Ya, memang dia hobinya suka ngomong di depan cermin sendiri, gitu, kita sendiri, ngobrol sama boneka atau sama bukunya, dia cerita storytelling di depan kaca gitu. Jadi memang dia suka membaca, suka storytelling di rumah. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, Ella, terima kasih ya sudah show yang terbaik hari ini, Ella. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melihat penampilan dari Ella. Jadi untuk yang kedua akan ada penampilan dari Ruben yang akan membawakan storytelling tentang Upin Ipin, semangat adalah kunci. Enjoy the show, silahkan Ruben. Mohon maaf kalau misalnya mungkin ada suara hujan yang masuk karena sedang ada hujan. Oleh semuanya, perkenalkan nama saya Ruben, bernama lengkap Timotius Sugeng Wijaya. Saya berusia 11 tahun dan kini sedang jalani masa sekolah di sekolah dasar STK Samaya Tombang di kelas 6. Pada kali ini saya akan mencoba untuk membahas sebuah cerita karangan dari saya yang terinspirasi dari cerita kartun Upin Ipin yang berjudul Semangat Adalah Kunci. Ada dua orang anak dalam Malaysia yang tinggal bersama kakak mereka, Carlos dan juga Opa, atau bisa disebut juga nenek.
Orang tua mereka telah berdigap saat mereka kecil dengan rasanya masih misteri. Dan setelah itu, namun mereka tidak patah semangat untuk tetap meneruskan perjuangan hidup mereka dan dalam melakukan tugas mereka sebagai pelajar di sekolah dasar. Pada suatu hari, setelah Upin dan Ipin pulang dari sekolah, mereka kembali ke rumahnya untuk berkemas dan makan siang. Setelah menarik tas, mereka turun ke dapur dan duduk di kursi sebelum memulai makan. Setelah itu, Carlos menaruh ayam goreng di sebuah piring besar untuk disantap oleh semuanya. Dan juga Opah kembali dari kursinya dari dapur untuk kembali duduk di tempatnya. Setelah semuanya berkumpul sebelum makan, mereka juga berdoa. Di tengah-tengah obrolan, Upin menceritakan tentang lomba bola sepak yang akan diadakan dari sekolahnya. Pak, tadi Cikgu kata akan ada lomba minggu depan, akan ada lomba nasional sepak bola sepak kok Pak. Betul. Jawab bahas Ipin. Iya, baguslah macam tu. Kalian nak daftar ke? Tanya Opa balik. Boleh ya Pak? Jawab Upin dan Ipin bersama. Kalian bisa main sepak bola kan? Harusnya kalian sudah bisa ya. Tapi sama teman-teman bukan? Tanya Carlos. Oh, tapi kalian tetap butuh latihan supaya agar kalian tidak gugup di lomba nanti. Supaya kalian dan juga saya kalian terlatih juga. Balas Opa. Oh, begitu ya Opa. Jadi kami tetap perlu latihan dulu nih. Gak pikir. Nah, nanti sore coba aja Abah Saleh dan teman-teman kalian untuk lomba nanti, untuk lomba nanti di lapangan bermainnya. Dan lagi jangan main-main ya. Oke Opa. Jawab Upin dan Ipin dan Upin sambil memakan ayam. Sedap. Terlihat Upin dan Ipin sedang berlatih untuk lomba nanti di lapangan rumahnya. Terlihat Abang Saleh juga menilai seberapa kuat mereka semua. Panasnya nih, penat lah aku, kata Upin. Betul penat lah, kata Upin. Nah, tapi kita lihat dulu di bawah angka dulu. Kita lagi abang terakhir dan abang terakhir kayak makan dimsum. Jom, kita ajak abang Saleh. Bener ke bang? Pan. Ya, kata Upin. Yeay, suatu persoalan yang ada di belakang. Dari lomba tersebut dimulai, Upin dan Ipin datang dengan Opah dan Carlos. Upin dan Ipin memakai baju olahraga, lalu menyapa teman-teman mereka. Isi, Jajib, Esan, Mahil, Icat, dan lain sebagainya. Baiklah, begini taktiknya. Jangan sampai musuh mendapatkan bolanya dan mencetak gol. Dan cobalah mencetak gol sebanyak mungkin agar kita menang. Oke? Ucap Mahil. Oke, ucap Esan dari sisi. Kedua, Upin dan Ipin datang menyapa mereka. Hai teman-teman, kalian sedang apa nih? Tanya Upin. Oh, hai Upin, Ipin, kata Visi. Kita olah sedang menyusun taktik nih, jawab Visi. Oh, apa nih taktiknya? Tanya Ipin. Baiklah, dengarkan dulu dan lanjut. 20 menit kemudian pertandingan akan dimulai. Upin, Ipin, Esan, dan Visi menjadi penyalang. Sementara Mail dan Ijat mereka menjadi penjaga. Dan Jadid bertugas sebagai kiper. Mereka akan melawan tim dari sekolah
Jaya Mulia 1 Terengganu. Dan sedia, go! Dua tweet dibunyikan menandakan pertandingan sudah dimulai. Pada awalnya, Sekolah Jaya Mulia unggul 2 poin di awal. Namun, tapi setelahnya, tim Upin bisa mendapatkan 3 poin lebih dibanding tim B. Dan sebentar lagi, tim Jaya Mulia akan mendapatkan 5 poin dan memenangkannya. Namun, kaki Upin sempat sakit saat tertabrak oleh pemain lain. Aduh, sakit nih. Gerimis Upin. Tidak teringat pesan Abang Saleh untuk terus semangat dan tidak menyerah. Setelahnya, Upin kembali bangkit untuk berjuang kembali mempertahankan timnya. Fluid kembali dibunyikan menandakan pertandingan dilanjutkan kembali. Akhirnya, tim Upin memenangkan pertandingan dengan skor 5-4. Oleh! Teriak Upin dan Upin. Marvelous! Seluruh jadil. Setelah selesai, mereka bersama naik ke atas panggung bersama medali dan membawa piala. Upin dan kawan-kawan senang karena bisa memenangkan pertandingan. Pesan moral dari kita ini adalah kita harus terus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita perjuangkan. Dengan tidak menyerah dan patah semangat, pasti kita bisa mendapatkannya di akhir. Demikianlah cerita singkat dari saya dan menjadi semangat ada kunci. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Semoga cerita saya bisa memotivasi yang lain. Terima kasih. Okay, good. Thank you, Ruben. Wow, di luar ekspektasi Miss ya. Ruben akan memperagakan beberapa gerakan tadi. Ada fluid, ada yang jatuh, dan lain sebagainya. Good, Ruben. Terima kasih, Ruben. Oke, untuk hari ini dari Ruben ada yang datang? Ada maminya Ruben ya? Ya. Ada atau ada siapa, Ruben? Yang mana, Ruben? Iya, Ada? Miss. Oh, ada ya? Oh, mama. Mamanya Ben. Oke. Iya. Ya, gimana, Mam? Sebentar. Gimana, Mam, tadi melihat penampilan dari Iya. Ruben sendiri? Logat Melayunya menjiwai banget ya. Iya, betul. Iya. Jadi dia ini surprise, dia semalam dia preparing, dia nggak kasih lihat saya. Saya nggak boleh lihat gitu. Iya, surprise sih. Ya, terima kasih buat bimbingannya dan ternyata dia menjiwai banget gitu si pribadi karakter Upin Ipin ini sampai ke logat-logatnya juga masuk. Gitu aja. Iya, betul, Mam. Jadi Ruben itu awal dari datang ke saya, dia seperti kosong, bingung dalam berbicara itu harus seperti apa. Tapi bagusnya Ruben sangat cepat menyerap apa tips dari saya, gimana cara berbicara, gimana cara ngobrol. Dan saya selalu bilang sama anak-anak, berbicara, ngobrol, cerita, nomor satu tuh harus paham dan menjiwai. Kalau misalkan sudah paham dan menjiwai, pasti nyampe sama audiens. Nah, tapi saya juga sama seperti Mommy, surprise banget sama Ruben. Jadi di awal kemarin kita geladi, Ruben penampilannya tidak wow sekarang gitu. Jadi masih biasa, masih banyak baca, terus juga hanya sekedar bercerita. Tapi tadi seperti yang sudah saya bilang, Ruben bisa berakting juga dalam menyampaikan. Jadi selain logat, tapi juga bisa menjiwai karakter satu-satu dari Upin Ipin yang dia ceritakan tadi. Oke, terima kasih ya, Mommy Ruben. Iya, makasih Miss. Oke, Ruben, terima kasih banyak sudah bercerita tentang Upin Ipin ya, Ruben ya. Ya, Mas. Sama-sama juga. Nah, oke, setelah ada Ella dan Ruben, ada yang ingat nggak nih siapa yang akan tampil lagi? Ada Xavier. Mana Xavier ya?
Oh, ini dia Xavier. Oke, sebentar Miss Pink dulu. Hai Xavier. Xavier akhirnya jadi datang hari ini. Jadinya rame deh. Kemarin katanya maminya nggak bisa ikut, tapi akhirnya bisa ikut. Oke, kita langsung aja lihat penampilan dari Xavier ya teman-teman, yang akan membawakan storytelling dari SpongeBob Plankton menipu SpongeBob. Enjoy the show. Silakan Xavier. Halo teman-teman dan Miss Fitri. Nama aku Xavier. Hari ini aku mau cerita SpongeBob, judulnya Plankton menipu SpongeBob. Pada suatu pagi di restoran Krusty Krab, SpongeBob mengetuk pintu Tuan Krab dan secara tiba-tiba Tuan Krab keluar dengan berlari mengejar koin yang bergelinding keluar dari sarang Krusty Krab. SpongeBob hanya terdiam-diam di depan pintu ruang Miss Tuan Krab. Kejar Tuan Krab. Tiba-tiba masuklah robot yang terlihat seperti Tuan Krab yang dikontrol oleh Plankton. Pada saat robot itu masuk dan menyapa SpongeBob, dia tidak curiga, bahkan mereka pun menyanyi bersama lagu kebangsaan Bikini Bottom. Dan robot itu pun menanyakan kepada SpongeBob tentang isi formula rahasia di Krusty Krab. Tetapi SpongeBob mengatakan bahwa mereka harus melakukan ritual rutinitas mereka seperti yang biasa mereka lakukan bersama setelah 6 jam. Kemudian robot tersebut mulai marah. Terus-menerus meminta isi resep formula rahasia itu kepada SpongeBob. SpongeBob itu pun berkata bahwa suatu arahan Tuan Krab bahwa kami tidak boleh membahas tentang isi resep formula rahasia Krusty Krab, tetapi menyimpannya di dalam botol di dalam suku-suku. Memberikan botol yang berisi resep itu, tiba-tiba masuklah koin yang bergelinding dari keluar dan Tuan Krab yang asli ikut bersamaan dan memarahi itu kepada robot Tuan Krab. Kemudian SpongeBob mengatakan bahwa dia akan memberikan resep itu kepada Tuan Krab yang bisa menjawab pertanyaannya. SpongeBob memberikan resep itu kepada robot Tuan Krab. Menjawab salah, maka SpongeBob memberikan resep itu kepada robot Tuan Krab. Tetapi tiba-tiba robot tersebut mengalami gagal fungsi dan melemparkan SpongeBob keluar dari meledak dan melemparkan Plankton keluar dari robot tersebut sampai ke campak. Resep tersebut pun kembali melempar ke bawah kaki SpongeBob. Dan SpongeBob pun mengambil
dan memberikan botol resep rahasia itu kepada Tuan Crab yang asli. Nah, sekian cerita dari aku. Terima kasih teman-teman dan Miss Fikri. Bye. Oke, terima kasih Xavier. Sangat semangat sekali ya ceritanya ya Xavier ya. Tentang plankton menipu SpongeBob. Thank you Xavier. SpongeBob kayak agak itu ya. Apa? Agak takut SpongeBob. Takut. Xavier, hari ini ada yang nonton show-nya Xavier nggak? Ada siapa hari ini Xavier? Nah, Yang nggak mana? ada. Nggak ada ya? Nggak ikut. Nggak ada yang nonton Xavier? Ada kan tidur. Oh gitu. Oke, Sakit kalau juga. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada ya. Berarti Xavier sudah menampilkan dengan baik, sudah bagus tadi. Lebih semangat lagi dari minggu kemarin, dari simulasi yang sudah Xavier bawakan Nah, kayak ceritanya. kemarin tuh aku lupa. Oh iya, kemarin masih sedikit lupa-lupa, tapi tadi sudah cukup hafal. Sama kayak Ruben, agak-agak lihat teks sedikit nggak apa-apa. Yang penting nanti Xavier selalu lihat kamera, terus juga ceritanya dengan antusias, dengan semangat. Nah, smile-nya Tapi saya pasti selalu punya ada. kertasnya. Kenapa? Saya punya kertas kayak Ruban yang lagi baca gitu, tapi nggak dikasih tahu. Aku bikinin sendiri, aku sekarang udah tahu. Oh, oke. Yang penting sudah paham ceritanya apa, Xavier ya. Thank you so much, Xavier. Good. Aku punya 3 loh. Itu ada 3, aku pakai 3 kertas loh. Oh, Lama banyak sekali. loh. Ada banyak ya kertasnya. Oke, terima kasih banyak ya Xavier ya. Nah, tadi kita sudah melihat penampilan dari Xavier, teman-teman. Dan berarti kita langsung aja lihat ke penampilan yang terakhir. Ada penampilan dari Nadira. Hai Nadira. Sudah ready ya? Sudah siap ya? Ya? Oke, kalau sudah siap, kita langsung aja ke penampilan yang terakhir dari Nadira. Membawakan storytelling SpongeBob lagi tentang camping di hutan. Enjoy the show. Silahkan Nadira. Jalan-jalan pergi ke Bandung. Tidak lupa membeli oleh-oleh. Saya Nadira mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita tentang SpongeBob dan teman-teman camping di hutan. Pada pagi yang cerah, SpongeBob, Patrick, dan Gary, mereka sedang bersiap-siap untuk camping. Mereka menyiapkan alat untuk berkemah. Makanan yang banyak serta mainan. Setelah selesai menyiapkan peralatan, mereka mulai berjalan ke tempat camping di hutan. Sepanjang perjalanan, mereka sangat senang sambil bernyanyi dan melihat pemandangan yang indah. Akhirnya mereka sampai juga di tempat camping. SpongeBob, Patrick mendirikan tenda, sedangkan Sandy membuat api unggun. Kemudian mereka bermain menangkap ubur-ubur. Dan pada malam hari mereka melihat bintang di langit. Sambil membakar marshmallow, SpongeBob, Patrick, Sandy, dan Gary sangat senang dan bahagia. Bikinlah cipta saya.
Terima kasih. Saya Nadira undur diri. Bye-bye. Oke, Nadira, bye-bye. Thank you so much. Wah, Nadira juga semangat sekali tadi ceritanya. Hari ini ada yang nonton Nadira nggak? Siapa? Nggak ada? Ibu, Ibu? tapi langsung. Oh, ibunya nggak join Zoom? Enggak nih, saya ikutan ngelihat Nadira aja dari sini. Oh, oke. Mau masuk ke kamera nggak, Mom? Saya mau ngobrol. Oh, sebentar. boleh. Oke, ini enggak nih Kak Pininya. Ini harus geser dulu nih biar Oh bagus. iya, halo Mom. Halo. Halo, gimana tadi melihat penampilan dari Nadira, Mom? Nadiranya masih grogi ya, masih grogi. Masih mainin ininya nih, hoodie-nya nih, karena dia belum begitu masih kurang pede ya kayaknya. Jadi karena kurang pede jadi apa yang sudah dia latihan gitu. Padahal waktu latihan sih oke ya, bagus, sudah intonasinya, suaranya juga udah keluar. Tapi pada saat tampil kayaknya nervousnya muncul kayaknya ya, kayak agak grogi, jadi suaranya kecil gitu. Tadi gesturnya juga kurang gitu. Padahal pas latihan tuh udah gerak gitu tangannya gitu. Itu aja sih. Ya betul, Mom. Jadi Nadira itu menurut saya dia masih kayak milih-milih maksudnya. Nah jadi maksudnya tuh kadang kalau ceritanya dia benar-benar tahu banget, paham banget, dia akan super antusias dan akan lepas untuk berceritanya. Tapi mungkin karena hari ini mungkin ada yang nonton banyak dan mungkin akan dinilai juga. Jadi mungkin masih grogi, tapi biasanya Nadira itu cukup percaya diri dalam di kelas. Nah, kalau misalkan saya minta untuk bercerita, pasti ada praktis di kelas. Kalau saya minta Nadira bercerita, pasti dia selalu berusaha, walaupun kadang masih agak bingung mau cerita apa, tapi yang penting dia mau aja, berani untuk mencoba. Itu bagus sih, Mom, Nadiranya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mom. Mana Nadiranya? Ada lagi. Hai Nadira. Nadira grogi barusan. Iya. Iya, Miss. Iya. Tapi karena Nadira tadi ceritanya cukup semangat, jadi groginya Nadira sebenarnya agak ketutup. Nah, jadi kalau misalkan tadi maminya Nadira nggak cerita kalau Nadira agak grogi, nggak kelihatan sama Miss Nadira groginya. Karena Nadira sudah cukup semangat ceritanya tadi, sudah bagus sekali. Tapi emang gerakan tangannya masih agak kurang banyak ya Nadira ya. Nggak apa-apa, tapi udah cukup bagus kok. Nice. Oke, terima kasih banyak ya Nadira. Yes. Yes, oke. Tadi udah ngasih pantunnya. Siapa yang mikirin pantunnya Nadira? Kakak. Oh, kakak. Tuh, unik ya ada pantunnya ya. Miss pertama kali baru ngeliat ada yang nge-show, terus dia pakai pantun tuh bagus banget Nadira. Buat di opening, kadang Miss kalau nge-MC juga kadang kasih pantun biar bisa lebih fresh. Nah, kadang yang lucu-lucu juga tebak-tebakan. Oke, good. Terima kasih Nadira. Nah, teman-teman, Ya. hari ini semuanya sudah tampil. Semuanya sudah tampil. Tadi ada Ella, ada Ruben, Safiar, dan juga Nadira. Nah, kalian sudah tampil dengan baik sekali. Nah, jadi tadi sudah ada openingnya, sudah ada kasih tahu judulnya, sudah bercerita dengan baik, dan ditutup dengan penutupan yang bagus juga. Nah, tapi memang ada beberapa masukan yang tadi Miss kasih tahu. Bukan berarti kalian gak bagus ya, itu sudah bagus banget. Tapi nanti kalau kalian next lagi cerita, kalian harus banyak belajar lagi biar lebih bagus lagi dan bicaranya lebih percaya diri. Oke teman-teman? Nah, untuk hari ini tadi kalian sudah show semuanya dan Miss mau sedikit menjelaskan di akhir nih. Nah, setelah kalian show, pastinya nanti kalian akan mendapatkan final report atau mendapatkan buku rapot. Isinya adalah nilai-nilai. Nah, Miss jamin nilai kalian di kelas ini cukup bagus semuanya. Karena kenapa? Kalian rajin, homeworknya selalu ngirim,
Terus juga kalau misalkan kalian ada praktis latihan-latihan di kelasnya Miss, kalian selalu berusaha untuk mencoba menjawab satu-satu. Nah, jadi sudah pasti ada nilainya semua nih kalian nih. Dan kalian juga akan mendapatkan sertifikat sudah selesai menyelesaikan kelas di Public Speaking Sunarista Speaking School. Nah, kalau misalkan kalian nih berniat untuk next level, nanti bisa hubungin admin aja ya, atau nanti admin akan menghubungi kalian. Jadi kalau misalkan kalian selesai di level 1 ini, kita ketemu terakhir di hari ini teman-teman. Nah, tapi kalau kalian nanti mau next level, kalian bisa ketemu Miss lagi. Kita belajar public speaking bareng lagi. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ada? Atau dari mominya ada yang mau bertanya? Ada? Ya. Sudah cukup? Sepertinya. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih. Kita mau foto bareng dulu yuk. Kita mau foto bareng dulu sama-sama. Ayo. Wah, Ella sudah ready tuh. Nadira juga Safiar, gayanya seperti apa Safiar? Miss, Oke, ya. kayak hantu. Oke, Momi kalau mau ikut boleh banget, Mom. Kita in frame semuanya yuk. Yang mau onin kamera juga boleh. Kita ikut foto bareng-bareng anak-anak semuanya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Cheers. Oke, seperti biasa habis minta love-nya dong. Habis minta love-nya yuk anak-anak yuk. Mominya kalau mau ikut boleh. Oke, Miss itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Cheers. Oke, wow, terima kasih. Congratulations sudah menyelesaikan final exam di level 1 ini ya teman-teman ya. Kita bisa ketemu lagi next time. Kalau nanti kalian Kok kayak jalan-jalan. gini? Oke, boleh. Nanti kalau kalian jalan-jalan ke Bali, bisa hubungin Miss ya. Kita ketemu kita mainan di Bali. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di lain waktu. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Thank you Ella, thank you Safiar, thank you Ruben. Bye. Terima kasih Kak Fitri. Thank you Dadah. Mom, thank you